Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Hafiz Farudin Arliadi Ningrat. Saya dengan NIM 30102500155 dari SKD 20 izin membuat tugas susulan laboratorium anatomi LBM 2 pertemuan 2. Mungkin langsung saya ingin mulai. Yang pertama ialah saya ingin menyebutkan mengenai struktur dari os femur, yang dimana yang pertama itu ada fovea capitis dan caput femoris, yang dimana ia akan menempel pada acetabulum pada os coccyx dan mungkin yang lebih tepatnya itu pada fascia lunata. Kemudian di sini ada leher dari os femoris yaitu column femoris, kemudian ada fossa trochanterica, ini ada kecil di sini, kemudian ada trochanter mayor, kemudian di sini masih sama column femoris, dan di sini ada terdapat linea intertrochanterica, kemudian terdapat trochanter minor, ini tonjolan segitu. Kemudian ada corpus femoris dan ini ada tuberculum adductorium. Kemudian ini ada tonjolan kecil yang dimana tuberculum. Kemudian ada epicondylus medialis karena dia menghadap medial. Kemudian ada fascia patellaris. Ini sebuah permukaan dari nanti dia akan menempel pada patella. Kemudian ada epicondylus lateralis. Nah, ini merupakan tampak anterior, sementara yang tampak posterior ini mungkin sama, yang ini pada ada caput femoris dan fovea capitis femoris. Kemudian di sini ada trochanter mayor. Kemudian ada di sini tampak dari posterior sendiri ada tuberculum quadratum. Kemudian ada crista intertrochanterica. Kemudian terdapat column femoris juga. Ini ada trochanter minor, di sini cukup terlihat dengan jelas. Kemudian ada linea pectinea. Kemudian ada trochanter tertius, ini cukup kecil namun tidak cukup jelas. Kemudian ada tuberositas glutealis, dan di sini terlihat dengan jelas ya, ini ada linea asperia, sebuah garis, dan di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada labium laterale dan labium mediale. Kemudian di sini ada sebuah linea kembali, itu ada linea supracondylaris lateralis. Kemudian ada linea supracondylaris medialis. Kemudian yang ini ada sebuah permukaan yang bernama fascia poplitea. Dan ada epicondylus lateralis. Di sini juga terdapat condylus lateralis dan condylus medialis, di mana di tengah-tengahnya itu yang keduanya itu terdapat cekungan yang bernama fossa intercondylans. Di sini ada sebuah garis juga bernama linea intercondylaris, dan ini ada sebuah tonjolan juga bernama tuberculum adductorum. Kemudian saya ingin membahas mengenai basis patellae. Ini yang mengenai patella itu ada, ini tampak dari anterior itu ada basis patellae, kemudian fascia anterior dan apex patellae. Basis patellae sendiri dia akan bertemu dengan fascia patellaris. Nah, ini jika tampak dari posterior itu perbedaannya hanya pada fascia articularis dan fascia anterior. Kemudian lanjut itu ada os tibia. Os tibia sendiri ini tampak dari anterior. Tampak anterior itu dia terlihat ada area intercondylaris anterior. Kemudian ada dua permukaan yang sama, yaitu fascia articularis superior. Ini ada dua, yang pertama dan ini. Kemudian ada condylus medialis dan condylus lateralis. Itu hanya perbedaan pada sisinya atau pada hadapannya. Kemudian ada tuberositas tibiae, dan ada corpus tibiae, ini badan dari tibia. Kemudian ada margo anterior, ini sebuah sisi, dan ini margo medialis yang ke arah medial. Kemudian ada fascia lateralis merupakan sebuah permukaan, dan fascia medialis juga permukaan menghadap medial. Kemudian margo interosseus ini yang membelah
bukan margo interoseus sama. Kemudian ada corpus tibiae, ini masih sama, dia menjadi badan. Kemudian ada sebuah cekungan ini bernama incisura fibularis, di mana ini ada dua fases pada bawahnya itu yang akan berartikulasio. Itu ada facies articularis inferior dan facies articularis malleoli, mana ini terdapat malleolus medialis. Nah, ini adalah tibia tampak dari lateral, itu terdapat facies articularis fibularis yang akan berartikulasi dengan os fibula. Kemudian ada eminentia intercondylaris. Kemudian ada corpus tibiae, ini sama badan dari sebuah os tibia. Kemudian ada foramen nutriens. Kemudian ada facies lateralis, facies posterior yang menghadap ke belakang. Dan ini ada margo anterior dan margo interoseus. Ini dari tampak lateral sendiri tampak sebuah incisura fibularis atau cekungan. Kemudian ada facies articularis inferior dan facies articularis malleolis, sama seperti tampak anterior. Kemudian di sini tampak dari posterior sendiri itu terdapat tuberculum intercondylare mediale, dan ini kebalikannya itu ada laterale. Nah, di sini yang pada lateral itu bernama condylus lateralis, sementara yang medial itu sebaliknya. Dan pada sini. Kemudian ada eminentia intercondylaris, itu terdapat pada bawah tuberculum intercondylare mediale. Dan di bawahnya lagi ada area intercondylare posterior. Ini sebuah permukaan, di sini ada facies articularis fibularis, ini yang akan bersendian dengan fibularis. Kemudian ada linea musculi solei, ini sebuah garis yang cukup terlihat jelas. Kemudian ada foramen nutriens, dan di sini ada facies posterior. Kemudian ada margo interoseus. Kemudian ada facies lateralis, margo medialis. Kemudian facies articularis inferior, ada facies articularis malleoli. Ini terlihat sebuah permukaan, dia akan berartikulasi sama seperti tadi. Kemudian malleolus medialis, kemudian ada sulcus malleolaris. Dan ini os tibia. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai os fibula, menyebutkan struktur-strukturnya. Yang pertama itu ada apex capitis fibula, ini cukup terlihat jelas. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah permukaan yang bernama facies articularis capitis fibulae, itu yang akan berartikulasi dengan os fibula. Mohon maaf. Untuk selanjutnya kemudian ada caput fibula, column fibulae, crista medialis. Ini di sini dengan caput dan column itu merupakan kepala dan badan. Column itu merupakan leher. Kemudian ada sebuah sisi yang bernama margo interoseus, ini yang sama seperti os tibia. Dan ada foramen nutriens, ini juga sama dengan namanya dengan pada sebuah struktur di os tibia. Kemudian ada facies medialis, menghadap medial. Kemudian ada facies posterior. Kemudian ada corpus fibulare, ada margo anterior. Kemudian ada facies posterior, facies articularis malleoli, pada ini sebuah permukaan. Kemudian ada sebuah cekungan bernama fossa malleoli lateralis. Ini yang tampak lateral juga, ini yang tampak medial, dan ini tampak lateral. Ini kurang lebih hampir sama, namun ada beberapa yang tidak disebutkan. Dan ini jika bertempelan langsung dengan os tibia dengan os fibula. Selanjutnya saya ingin menyebutkan mengenai os talus. Yang pertama itu jika tampak dari proksimal, ia tampak yang pertama itu ada facies articularis navicularis, kemudian ada caput tali, ini kolom tali. Kemudian di sini ada sebuah tonjolan bernama processus lateralis tali. Kemudian di sini ada sebuah permukaan bernama facies malleolaris lateralis. Kemudian ada trochlea tali,
tali fascia superior. Kemudian di sini ada 2 tonjolan yang cukup terlihat, itu processus posterior tali tuberculum laterale dan processus posterior tali tuberculum mediale. Nah, di sini terlihat juga pada bawah troklea tali itu ada sulcus tendinis musculi flexorus hallucis longi. Kemudian di sini ada terdapat corpus tali juga, dan ada fascias malleolaris medialis. Ini mungkin dari tampak dari pelantar itu ada kaput tali, kemudian ada fascias articularis calcanea anterior, terdapat juga fascias articularis calcanea media, kemudian kolum tali, ada juga sulcus tali, sulcus tali ini titiknya sudah terlihat, kemudian corpus tali, dan ini ada sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Di sini ada sebuah tonjolan bernama processus posterior tali dan fascias articularis calcanea posterior, dan ada processus lateralis tali. Di sini ada sebuah tonjolan. Yang terakhir, saya ingin menunjukkan mengenai ini dari sebuah ossa pedis yang pertama itu ada tuberositas phalanges distalis, ini terdapat pada 2 ini. Kemudian ada kaput phalanges ini pada nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu kemudian ada basis phalanges juga terdapat pada nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada ossa sesamoidea, itu ini terlihat dengan jelas pada pada palang 1. Kemudian ada tuberositas ossis metatarsalis primi, ini pada nomor 1 sama juga. Kemudian di sini ada ossa kemudian di sini akan membahas ini bernama palang distalis, palang media, dan palang proximalis. Ini cukup terlihat, dan ini kebalikannya sama. Kemudian ada ossa digitorum, ini termasuk palang sih tadi yang dibahas tadi ya. Kemudian ada ossa metatarsi, ini terdapat 1 sampai 5. Yang ada tuberositas ossis metatarsalis itu pada nomor 1-nya. Dan ada basis metatarsalis itu nomor 3 hingga 5. Kemudian untuk ossa-ossanya sendiri itu ada ossa cuneiforme laterale, ossa cuneiforme mediale, habis itu ada ossa cuneiforme intermedium, dan ada selanjutnya ada tuberositas ossis navicularis, dan ada tuberositas ossis ini sudah disebutkan, ada sulcus tendinis musculi fibularis longi, dan ada tuberositas ossis cubodei. Dan di sini yang tahap struktur akhir itu ada tuber calcanei processus lateralis tuberis calcanei, kemudian ada tuber calcanei processus medialis tuberis calcanei, kemudian ada sustentaculum tali dari bagian dari talus. Ini itu saja, dan ini dari jika tampak proksimal, dan yang tadi yang saya sebutkan itu dari tampak pelantar. Itu saja sumber-sumber saya dapatkan dari buku Sobota Atlas Anatomi Manusia edisi 20 bagian 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.